Ya mungkin, gitu kan. Presiden Jokowi sangat buruk. Ya mungkin, gitu kan. Tapi seburuk-buruknya presiden, menurut gue lebih buruk yang memilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi sama gue Zas di ngobrol sama gue, sama Zas. Ya apapun itu judulnya lah, ngobrol ngawur atau apapun. Dan gue di sini ingin menyampaikan opini-opini gue dari temen gue yang akan bertanya gitu ya. Oke, Bray, kawan gue yang nggak bisa gue shoot wajahnya gitu, dan dia juga sangat ganteng. Oke, pertanyaan apa sih yang ingin lu tanyain? Lu datang ke sini. Terus menurut lo pemerintahan saat ini kayak gimana sih? Pemerintahan ya, oh jadi itu yang ingin lu tanya. Gini ya, gue tuh punya alasan ketika gue ingin menilai sesuatu. Maksud gue bukan alasan ya, lebih tepatnya gini. Jadi seorang penilai itu bukan perkara yang mudah. Karena ada dua hal yang penting banget dan harus dilakukan. Yang pertama, cinta. Cinta itu harus dihilangkan dari diri. Yang kedua, kebencian. Kebencian juga harus dihilangkan dari diri. Gitu kan. Apapun itu alasannya, kebencian dan cinta itu bagaimanapun caranya harus dihilangkan untuk menjadi seorang penilai itu begitu. Menurut gue. Kemudian baru kita bisa menilai sesuatu dengan baik. Oke. Pemerintah hari ini, menurut gue pribadi, sejak negara ini merdeka lah katakan gitu ya, biasa-biasa aja sih gitu, menurut gue gitu. Walaupun sebagian masyarakat di luar sana ada yang gaduh, ada yang senang, ada yang apa segala macam gitu kan. Gua rasa sih ya itu warna hidup aja sih gitu ya. Dan gua rasa yang gaduh juga mungkin karena ada sesuatu di dalam hatinya yang atau ketidakpuasan apa segala macam sehingga mereka begitu kan gitu. Gaduh, menuntut apa segala macam gitu. Nah, jadi pemerintah hari ini buat gue pribadi sih, gue nggak bisa ngasih penilaian apa-apa ya sebenarnya itu, karena di hati gue juga masih ada cinta dan kebencian itu, baik pada perbuatannya ataupun kepada kebijakan gitu kan ya, bukan kebencian yang mungkin tidak gue setuju. Jadi apakah gue juga harus menilai bahwa pemerintahan Jokowi itu sangat buruk gitu misal? Nggak gitu juga sih gitu, karena gini, dari fenomena yang gue lihat, selama orang itu diuntungkan dengan kepemerintahan Presiden Jokowi hari ini, mereka mati-matian akan membela Jokowi dan cenderung seolah-olah tidak ada kesalahannya. Padahal sebagai manusia tentu beliau juga akan melakukan kesalahan itu dan itu manusiawi kan. Dan bagi orang yang benci atau yang tidak mendukung beliau gitu, atau katakan mungkin oposisi gitu, atau ya entahlah itu apa, kebaikan apapun yang dilakukan beliau, kebijakan apapun tetap akan dikritik dan tetap itu akan salah di mata mereka. Nah kalau soal pengkritik ya mungkin ada yang mengkritik karena supaya lebih benar, tapi ada juga yang mungkin yang mengkritik karena dia benci. Nah gue itu nggak tahu ya, itu kadar mereka gitu kan. Nah kalau untuk gue pribadi ya itu, gue nggak bisa mengatakan bahwa Presiden Jokowi sangat buruk, nggak bisa gue bilang begitu. Gitu. Karena gue masih memiliki cinta dan kebencian di dalam hati gue, jadi gue nggak berani mengungkapkan seperti apa dia. Dan buat gue sampai hari ini, dari dulu pemerintahan yang ada itu ya biasa-biasa aja gitu, gue masih ngerasa aman di negara gue gitu kan, gue juga masih bisa hidup dengan baik gitu kan gitu. Jadi gue nggak punya jawaban yang bisa memuaskan lo, sorry banget gitu, dan juga teman-teman mungkin yang ngelihat gitu ya. Buat teman-teman sih semuanya, ini bukan pesan gitu ya, uh, susah lah kita untuk menilai sesuatu itu gitu. Menilai seseorang itu, tetapi apapun itu, um, sebelum menilai orang lain, alangkah baiknya hidup itu lebih banyak menilai diri sendiri. Kalau dalam bahasa agamanya, jangan keseringan menghisap orang lain, tapi hisap diri sendiri. Gitu. Menghisap diri sendiri apa sih dalam bahasa ininya gitu. Cuman kalau menurut gue gitulah gitu. Jadi kenapa harus Presiden Jokowi yang jadi presiden? Pertanyaannya kembali, kenapa lu pilih? Kan gitu. Tapi kan gue nggak milih. Iya, kita sebagai makhluk sosial, iya kan. Dan di negara demokrasi, kekalahan dan kemenangan di dalam sebuah pertarungan pemilihan kan hal yang biasa. Disitulah konsekuensinya ketika kita bukan pemilihnya, kemudian kita kalah, ya sudah kita terima. Sama halnya gue hari ini ya udah gue terima aja. Tahu gue keluar-keluar misalnya ganti presiden dan segala macam. Siapa yang mau denger gue?
apalagi seorang diri mahasiswa aja yang segitu banyak demo gitu kan dengan menyuarakan berbagai suara mereka, belum ada hasil gitu kan gitu. Karena mungkin di luar itu juga masih banyak yang menginginkan ke pemerintahan beliau kan gitu. Gua sendiri nggak bisa lah memberikan jawaban yang ibaratnya apa yang mungkin lo mau di dalam hati lo gitu ya, gitu. Kepotong jadi harap maklum, cuman gua terusin jawaban gue yang tadi bahwa udahlah gitu aja sih intinya. Kalau menurut gue lebih banyak menilai diri aja dulu ya gitu kan. Dan lu semua bisa bayangin deh, kita semua bisa bayangin deh, gue ambil simulasi begini, kalau di suatu desa semua orang itu cerdas mengetahui apa itu politik gitu kan. Eh, Terus ada misalnya seorang kepala desa atau pemimpin desa itu, karena masyarakatnya semuanya mengetahui politik, mereka pintar-pintar, mereka cerdas-cerdas, gua rasa si kepala desa juga akan berani macam-macam gitu kan. Tapi kalau misalnya seluruh masyarakat di suatu desa tersebut misalnya itu awam politik, kemungkinannya sangat besar untuk si kepala desa itu berbuat curang atau membodohi masyarakatnya gitu. Seperti misalnya ada bantuan turun dari pemerintah apa segala macam, itu nggak sampai ke masyarakat, dan ketika masyarakat bertanya dengan bahasa yang sangat-sangat sederhana itu, mereka hanya akan bilang ya anda nggak dapat atau mungkin anda kurang beruntung bahasanya atau apa segala macam gitu kan. Jadi sama di suatu negara juga, kalau memang kalau seandainya seluruh masyarakatnya itu mungkin sudah benar-benar paham politik, sudah benar-benar paham hierarki apa segala macam gitu, mungkin akan lebih cerdas lagi dalam memilih, mungkin akan lebih apa namanya, lebih baik gitu hasilnya, ke dampaknya kepada negara kita ini gitu kan. Lalu yang sekarang apakah karena masyarakat itu awam politik sehingga salah pilih, ya itu nggak tahu juga gue gitu kan. Kan gue nggak mengatakan juga bahwa gue ngerasa ada kekacauan gitu kan, gue pribadi nggak ngerasa. Tapi kalau misalnya gue lihat di berita itu simpang siur juga gitu kan, propaganda gitu kan, ada yang bilang oh ini begini, ada yang bilang ini begini. Dan gue selalu punya prinsip bahwa di antara keributan sama seperti memperebutkan satu potong roti, dan roti itu tidak sempurna kalau patah karena yang satu ketarik ke sini, yang satu ketarik ke sini, atau yang satu ketarik ke sebelah pihak, yang satu ketarik sebelah pihak, maka roti itu akan menjadi patah dan tidaklah sempurna roti itu jadinya kan begitu. Jadi keributan-keributan itu gue akan menilai yang tengah aja gitu. Maksudnya yang tengah itu gue ngambil poros tengah, bahwa ya tengah ya benar gitu. Maksud gue begitu. Bukan artinya yang tengah itu juga artinya benar. Cuman menurut gue di antara yang ribut, maka di antara itulah kebenaran adanya di situ. Ya mungkin ini agak kurang bisa dipahami gitu. Ya oke lah, is oke. Intinya buat pertanyaan dari kawan gue, lo ya itu aja sih jawaban gue. Oke. Ada pertanyaan lain? Pandangan lo tentang budaya Baduy di sana gitu ya, Oh, budaya-budaya. yang tidak menyalahkan pemerintah kan, berarti kan di dalam hatinya tidak ada kebencian sama pemerintah, tapi mereka itu bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang membuat sebagian orang itu membenci kepada pemerintah, padahal di sebagian masyarakat yang lain itu ada cinta gitu di dalam hatinya. Sekali lagi gue bilang begini, apa ya, seburuk-buruknya pemerintah Jokowi di mata orang yang diuntungkan dengan kepemimpinannya, mati-matian mereka akan membela kebenaran. Maksudnya bukan kebenaran, maksudnya membela presiden. Tetapi di lawannya, di orang yang tidak merasa diuntungkan gitu kan, atau di orang yang merasa sakit hati gitu kan, karena dipecat atau segala macam, mereka akan mati-matian juga gitu mengolok-olok presiden gitu. Gue kan bukan di antara keduanya, jadi buat gue presidennya silahkan gitu kan. Betul gitu. Toh gue masih bisa berjalan dengan baik sampai detik ini gitu kan. Nah, kalau masalah tadi ke orang suku Baduy itu, ya itu mungkin salah satu buktinya bahwa di Indonesia ini masih ada orang yang udahlah, kita terlalu jauh bicara soal suku Baduy kalau menurut gue bro. Di tengah kota Jakarta enggak semua orang benci pada presiden. Ada juga mereka yang cinta pada presiden. Iya kan, yang membela presiden dan sebagainya. Ya entah mereka karena memang merasakan kepemimpinannya yang sangat baik, entah karena apa namanya itu, sehingga mereka merasa beruntung, ya kan? Entah juga karena memang mereka pendukung fanatiknya atau apa segala macam. Biasanya kan kalau pendukung fanatik itu untung gak untung ya udah habis-habisannya dia bela walaupun gak dapat apa-apa gitu kan. Nah, lalu yang membenci gitu kan, kenapa gitu kan? Kita juga bisa lihat di berita-berita alasan mereka, kan gitu.
Dan apa namanya, kalau menurut gue udah next, bahwa udahlah kita berhenti menyalahkan orang lain. Itu satu. Kemudian perbaiki diri gitu. Tapi kan susah pekerjaan. Nah oke, lanjut kepotong lagi, sorry. Tapi kan misalnya pemerintah sekarang itu banyak banget pengangguran, susah pekerjaan gitu kan. Gue mikir, bener nggak sih susah pekerjaan? Pekerjaannya susah didapat, apakah elunya yang nggak mau bekerja? Itu pertanyaannya kan. Apa lu nggak punya keahlian? Gitu kan. Atau lu terlalu pilih-pilih pekerjaan? Atau lu menetapkan suatu kriteria untuk pekerjaan? Gitu kan. Nah kalau misalnya seperti itu ya tentu saja akan kesulitan mendapatkan pekerjaan. Apakah pekerjaannya yang nggak ada? Kalau gue pribadi, kayaknya sih pekerjaan tuh banyak gitu ya. Cuman ya nggak mau lah, bukan nggak mau ya, maksud gue mungkin kalau orang lulusan S1 dia nggak akan mau gitu kerja jadi kasir di Alfamart gitu kan. Gitu. Kalau misalnya dia cuma lulusan SMA juga ya mungkin karena dia ngerasa lulusan SMA minimal dia jadi perawat gitu kalau keperawatan. Nah dia juga nggak mau gitu kerja di warung-warung nasi kayak gitu kan. Padahal ya di situ ada juga lowongan-lowongan pekerjaan semacam itu. Atau office boy dan sebagainya gitu kan. S1 nggak mungkin kan dia mau jadi office boy kayak gitu kan. Jadi akhirnya kan pada kriteria loh. Ini ntar dulu, makanya itu dia gue bilang tadi gitu. Cobalah lihat dulu ke diri kita. Ya ini sih gue ajakan untuk teman-teman bahwa kalau kita hidup terlalu sibuk menyoroti persoalan lain, menyoroti permasalahan-permasalahan lain, dan juga kita tidak begitu bijak di dalam mengambil poin-poin dari peristiwa itu hanya akan merugikan diri kita sendiri akhirnya. Gitu. Kalau menurut gue, oke lah kita tetap update terhadap pemberitaan, update terhadap sesuatu. Dan adil kita juga ada dalam melihatnya. Ketika ada orang yang menjelek-jelekan lawannya presiden, kita juga harus melihat orang yang membaik-baiki presiden. Nah dari kedua informasi itu nanti kita bisa ngambil ini yang benar yang mana. Gitu. Kalau memang kita nggak bisa ngambil kebenarannya dan yang benar yang mana segala macam, selama kita baik-baik aja, selama kita aman-aman aja, ya sudah. Gitu kan. Dan kalau memang kita juga bukan siapa-siapa yang nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya pasukan, ya udahlah gitu kan. Menurut gue sih jalani hidup dengan baik. Intinya perubahan di bangsa ini tuh nggak bisa dilakukan oleh satu orang presiden dan sekian jumlah banyaknya para wakil rakyat nggak akan mampu mereka. Tetap harus ada perubahan pada diri masyarakat itu sendiri. Gitu kan. Salahnya misalnya, tapi presiden yang sekarang sangat buruk. Ya mungkin, gitu kan. Presiden Jokowi sangat buruk. Ya mungkin, gitu kan. Tapi seburuk-buruknya presiden, menurut gue lebih buruk yang memilihnya. Kalau memang buruk, gitu kan. Tapi di sisi lain gue lihat di berita, enggak seburuk itu presiden. Gitu. Malah dia orangnya sederhana. Nah ini agak jengkel juga sebenarnya gue dengar gitu, sederhana. Gitu. Karena mereka apa sih arti sederhana buat mereka gitu. Tapi intinya gitulah. Baik buruknya pemerintah hari ini tergantung dari siapa yang dirugikan dan yang diuntungkan. Dia yang diuntungkan, sampai mati pun mereka akan bela presiden, akan puji presiden, ya kan. Padahal kalau kata salah satu orang yang cukup hebat di dalam berbicara itu, ada salah satu tokoh dia mengatakan orang yang kalau Presiden Jokowi mampu menjalankan konstitusi dengan baik, ya nggak perlu dipuji, dia bilang gitu. Karena dia dulu menawarkan diri jadi seorang presiden, berarti dia punya kemampuan untuk itu. Jadi hebatnya di mana gitu. Artinya mungkin begini, orang yang sudah biasa melakukan sesuatu itu, kalau dia melakukan itu ya biasa aja. Gitu kan. Yang hebat tuh kalau misalnya orang biasa melakukan hal A, kemudian dia tuh kok bisa juga melakukan hal B, dan dia juga bisa melakukan hal C. Ya mungkin itu hebat gitu kan. Maksudnya mungkin begitu dari ucapannya si seseorang ini. Nah, buruk. Ya buruk bagi orang yang tidak merasa diuntungkan. Gitu kan. Seperti itu. Jadi silahkanlah, menurut gue pribadi sih, silahkan kembali ke diri kalian masing-masing, seperti apa itu menilai. Ini juga perspektif gue, kalian semua juga punya perspektif, lu juga punya perspektif, Bray.
kawan gue, sahabat gue. Tapi satu hal ya, gue di pemilu kemarin memang pilih Prabowo. Dan hari ini gue nggak fanatik pada siapapun, gue nggak pernah fanatik pada figur, gue fanatik pada diri gue sendiri. Tujuannya supaya gue lebih sering lagi mengintrospeksi diri gue, supaya gue lebih bekerja keras lagi untuk memperbaiki diri. Oke, sorry gue belum ngucapin terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Untuk kalian juga yang nonton, silahkan kalian punya pendapat seperti apapun, bebas kalian tuangkan di sini, di negara reformasi, ya kan? Gitu. Dan buat lo kawan gue juga, kalau nggak memuaskan jawaban dari gue, sorry banget gitu kan. Dan cuman itu yang bisa gue jawab gitu hari ini. Gitu. Dan di sini gue juga izin sama lo, gue upload ini, ya kan? Karena di sini juga ada pertanyaan dari lo yang membuat gue akhirnya berbicara. Gitu. Dan gue manfaatin pertanyaan lo ini untuk gue ambil videonya dan gue upload gitu kan. Oke, gitulah intinya buat teman-teman semua. Jadi gitu, yuk kita lihat dulu diri kita, perbaiki diri kita. Jika seluruh masyarakat Indonesia sudah baik, sudah mengetahui politik, sudah mengetahui berbagai pengetahuan gitu kan di dunia politik gitu kan, sudah menguasai ya kalau bisa. Gua rasa kedepannya Indonesia akan lebih baik gitu. Oke, segitu aja dari gue. Maaf jika ada kekurangan. Dan untuk video-video gue yang sangat buruk itu editingnya gitu kan, gue janji kedepannya akan gue perbaiki gitu kan. Dan yang ini pun mungkin nanti nggak akan terlalu baik gitu ya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.